Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini atau presentasi kali ini saya akan membahas kerangka acuan dari rencana penambangan batubara oleh PT Bumi Sigar. Pada kerangka acuan ini tuh disusun oleh 5 orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM L0212310800. Baik, untuk pendahuluan dari presentasi ini yaitu proyek penambangan batubara oleh PT Bumi Segar ini itu berada pada Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Proyek ini tuh dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Proyek ini tuh diwajibkan untuk mengikuti AMDAL yang dimulai dengan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA AMDAL) sebagai langkah awal. Untuk penyusunan KA AMDAL itu bertujuan untuk mengevaluasi dampak penting lingkungan secara menyeluruh dan dipandu oleh tim profesional dari berbagai disiplin ilmu. Studi AMDAL ini tuh diintegrasikan dengan studi kelayakan teknis, ekonomis, dan sosial sehingga diharapkan mampu mempertajam analisis dampak lingkungan untuk proyek tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan pelaksanaan dari proyek batubara ini. Nah, tahapan pelaksanaannya itu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu tahap prakonstruksi mencakup kegiatan pengurusan perizinan, pembebasan lahan, dan mobilitas peralatan untuk persiapan proyek. Dan untuk kedua itu tahapan konstruksi yang melibatkan pembersihan lahan, pembangunan infrastruktur penunjang seperti kantor dan gudang, serta pembuatan jalan akses menuju tambang. Dan untuk tahapan ketiga itu pada tahap operasi meliputi kegiatan utama penambangan tentunya, seperti pengupasan lapisan batu bara penutup, penimbunan tanah, dan produksi batubara. Dan terakhir itu tahapan pasca operasi proyek tersebut itu difokuskan pada reklamasi lahan bekas tambang melalui pemulihan vegetasi, pemeliharaan, dan monitoring lingkungan secara berkala setelah aktivitas penambangan selesai. Jadi pada proyek ini itu terdapat beberapa komponen lingkungan yang terkena dampak, yaitu pada komponen geofisik, kimia, biologi, dan sosial ekonomi budaya. Pada aspek geofisik kimia, proyek ini tuh berpotensi mengubah iklim lokal, topografi, kualitas udara, serta menimbulkan erosi dari sedimentasi yang mempengaruhi struktur tanah dan kualitas air permukaan. Dan untuk kedua itu mempengaruhi komponen biologi, termasuk flora, fauna darat, biota air, juga berdampak melalui penurunan keanekaragaman akibat perubahan habitat. Sedangkan dalam aspek sosial ekonomi itu, aktivitas proyek dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mata pencaharian, serta persepsi masyarakat terkait proyek yang menimbulkan kebutuhan akan penanganan intensif ke depannya. Mari kita bahas secara rinci dampak proyek pada tahap prakonstruksi, pada saat pengoperasian, serta pada saat pasca konstruksi. Untuk tahap prakonstruksi itu terdapat dampak positif dan negatif. Yang pertama, untuk dampak positifnya itu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui proses rekrutmen. Dan kedua itu memberikan pendapatan awal bagi masyarakat dari pembebasan lahan karena pada saat pengambilan lahan itu tentunya akan dibeli bagi masyarakat yang memiliki lahan tersebut. Dan untuk dampak negatifnya itu memiliki potensi konflik sosial terkait pembebasan lahan, mengganggu ketertiban dan persepsi masyarakat. Dan untuk kedua itu meningkatkan kebisingan dan penurunan kualitas udara dari mobilitas alat berat yang digunakan pada saat proyek tersebut.
Jadi untuk selanjutnya pada tahap konstruksi dan operasi itu juga memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama memberikan peluang kerja lebih besar serta peluang usaha informal bagi masyarakat. Maksudnya itu kan pada saat pelaksanaan proyek itu masyarakat bisa melakukan usaha kecil-kecilan di sekitaran lokasi tersebut untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian. Dan kedua itu dampak positifnya meningkatkan ekonomi daerah, termasuk pendapatan pemerintah melalui pajak dan kontribusi ekonomi lainnya. Dan untuk dampak negatifnya itu terjadi penurunan kualitas air akibat aktivitas alat berat dan proses tambang menyebabkan gangguan kesehatan, baik itu untuk flora, fauna maupun manusia manusia atau warga-warga yang ada di sekitar proyek tersebut. Dan selanjutnya dampak negatifnya itu menurunkan kualitas air permukaan, meningkatkan erosi, serta gangguan pada flora dan fauna lokal yang sudah tadi saya bahas. Dan terakhir itu dampak proyek pada tahap pasca operasi atau setelah operasi. Dampak positifnya itu reklamasi dan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekologis termasuk replantasi vegetasi. Dan selanjutnya program remediasi yang dapat membantu stabilitas ekonomi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dan terakhir, untuk dampak negatif dari tahap pasca operasi ini, berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal setelah tambang berhenti beroperasi. Dan kedua itu dampak jangka panjang dalam persepsi masyarakat jika reklamasi tidak optimal dan ada sisa dampak lingkungan. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dari rangka acuan pada proyek ini itu pada PT Bumi Singgar itu menerapkan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dalam proyek penambangan batubara untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi pada saat operasi. Pada tahap prakonstruksi, perusahaan melakukan sosialisasi transparan dengan masyarakat dan menerima semua masukan dari masyarakat. Selama konstruksi itu, mereka melakukan pembersihan lahan bertahap dan membangun saluran drainase untuk mencegah erosi serta mengurangi debu pada sekitar lokasi tersebut. Di tahap operasi, pengelolaan air limbah dilakukan sesuai standar untuk mengurangi pencemaran pada daerah tersebut. Setelah operasi, reklamasi lahan dilakukan dengan penanaman kembali vegetasi untuk mengembalikan fungsi ekologis tanah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.